anak-anak mami, ikut mami ke bolang yuk. Kalian tahu pagi-pagi disuruh bapak-bapak buat metik cabe. Bapak-bapak random gak jelas. Tuh. Oh iya. Itu bapak gua. Iya, pagi ini kita dibangunin sama bapak-bapak random yang satu ini. Rasanya jadi bapak rumah tangga yang baik. Ya, jadilah tukang sapu. Di bulan Ramadan ini mami pulang kampung dan bapak ngajak ke kebun. Wah, seru. Ya seru banget dong. Dan di sini bapak nyuruh aku buat metikin cabe, sementara dia mau potong rumput. Tuh, udah siapin mesin terbang. Relax banget gak sih? Dan di sini aku dapet cabe yang udah busuk guys tuh. Bukanlah halangan, laut, gunung, hutan, tempat bermainnya. Gajah, lumba-lumba, burung jadi temannya. Bebas seperti anak panah lepas, berpetualang tak terbatas. Hap, 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 terbanglah kau bola. Aku ngerasa ini udah cukup, jadi ayo kita pulang. Bye. Kita pulang. Thanks for watching guys. Bye bye. Untuk meningkatkan kualitas belajar murid, kurikulum Merdeka mendorong dan memudahkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, aku mau cerita nih, di pengalaman pertama aku jadi guru, aku langsung menerapkan kurikulum Merdeka. Teman-teman udah pernah lihat video interaksi aku dengan siswa belum? Aku menerapkan pembelajaran sambil bermain, sehingga siswa tidak sadar kalau mereka itu lagi belajar. Terus hasilnya gimana? Jujur ya? Jujur, dengan kurikulum Merdeka aku mencapai berbagai tujuan pembelajaran aku dengan mudah. Karena dalam kurikulum Merdeka aku menerapkan berbagai diferensiasi dalam mengajar sehingga siswa dapat menerima pembelajaran dengan mudah. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan serta lingkungan belajar murid. Nah, seru banget kan kurikulum Merdeka? Buruan deh buat sekolah yang belum daftar, segera daftar karena Kemdikbudristek memperpanjang pendaftaran kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024 sampai tanggal 14 April 2023. Terus, info dan cara daftarnya gimana ya? Untuk sekolah melalui platform Merdeka Mengajar dan juga bisa mengakses link berikut ini. You know it's not the same as it was. As it was. You know it's not the same. Paselo. Ibnu sih rapi seste. Tak boleh nih. Balik posisi awal ya. Lah, balik posisi awal ya. Buang itu kamera. Awalnya aku nggak mau jawab komentar ini, tapi karena ada yang komen begini, ya gini kan? No, kalian nggak boleh bikin kayak gitu. Lagian hidung kayak gini doang. Oke, kita fokus ke hidungnya. Kita bikin bulat dulu kayak gini. Lalu kita tinggal tambah
gitu. Tambah di gini tuh. Dan jangan lupa buat detailnya. Hidung tuh ada lubang. Cukup bikin kayak gitu aja. Dan hapus deh tengahnya. Tuh, gampang kan? Nah, gampang kan? Bukan huruf L doang. Sekarang ambil kertas dan coba bikin. Udah tadi ya? Oi, kyo masa nandu. Hati ya. Hidung dari tampak bawah yang lubangnya kelihatan. Gampang, siapkan pensil dan juga kertas kamu. Aku akan menunjukkan the power of lingkaran. Nggak rapi ya. Dimulai dari lingkaran besar dan juga lingkaran kecil di kanan kirinya. Nah, ini akan menjadi pola dari hidung kamu. Lingkaran yang besar akan menjadi patokan mancung atau enggaknya hidung yang kamu buat. Lalu mulai kita buat pola antara dua lubang hidungnya. Setelah itu tinggal mengikuti pola dari lingkaran tadi. Tinggal buat bibir dan terang gelapnya. Jadi deh. Next, kita tunjukkan the power of lingkaran. Jadi, dengan lingkaran kita bisa membuat hidung dari berbagai arah. Nah, teman-teman perhatikan besar kecil dari lingkaran kecilnya. Nantinya lingkaran ini akan menjadi hidung hadap depan, 3/4, dan juga hadap samping. Teman-teman tinggal ikutin pola yang udah dibuat dan jadi deh. Nah, semudah itu stitch video ini kalau kamu berhasil buat. Next, kita bikin apa lagi ya? Wah, hari yang indah tanpa suara lato-lato di kampungku. Baiklah, aku akan menjadi pencetusnya. Walaupun belum bisa, aku akan terus berusaha. Wah, malam yang indah tanpa suara lato-lato di kota ini. Baiklah, kami akan menjadi pencetusnya. Wah, ribut sama teman-teman kreator gara-gara kita kesasar di Tangerang. Ares mini vlog day 3 in Tangerang. Ngapain aja sih? Kita semua udah siap tapi ya, dia baru bangun. Dan hari ini adalah hari terakhir kita di sini. Dan tentunya hari ini kita bakalan bersenang-senang. Walaupun sebenarnya sedih sih mau pisah. Setelah sibuk meeting, akhirnya kita main. Noh, sampai kelaparan orangnya. Indomie dari Indonesia. Malamnya kita jalan-jalan dan aku nggak expect sih ini bakal terjadi. Bangga lagi ya. Apa ini malam kita ditinggalin sama teman-teman kita tuh berdua sama Pak Tiar. Ya Allah takut banget. Di sini kita mulai ribut dan mulai menyalahkan satu sama lain. Kalian sadar nggak gara-gara permainan kalian berdua sampai dimarahin diketawain sama security mall? Kita sekarang jadi gembel di Jakarta loh. Jadi gembel di Jakarta juga banyak. Bukan sembarangan. Udah pernah jadi gembel. Dari Jakarta. Daripada jadi gembel, mending kita balik deh ya. Emang kita viral dari mananya? Siapa yang bahasa Inggris? Nggak tahu ya. Jangan lagi gitu. Nggak begitu, nggak harus kamu pakai masker. Nggak, aku biasa kayak gini, review pun kayak gini. Lihat habisnya hilang. Cintaiku. Tuh makan itu. Cukup lah untuk jalan sebulan. Ares mini vlog day 2 in Tangerang. Ngapain aja sih aku dengan kreator lain? Di sini kreator diajak untuk bikin bisnis di dalam meeting ya guys ya. Al operator nggak tuh? Enggak, kita tuh meeting kayak biasa.
Memang hari kita itu dihabiskan dengan meeting. Sampai besok-besok meeting lagi. Sampai ini orang bikin bisnis baru di sini. Butuh dana cepat. Halo Dinda. Orang dewasa juga butuh refreshing, oke? Di depan hotel kita itu ada mall yang pernah viral di TikTok. Katanya sushi di sini tuh murah-murah banget dan emang murah-murah banget, boy. Lebay. Gak murah banget sih ya, tapi standar lah. Tapi ini termasuk murah. Soalnya aku mau review, tapi aku lebih memilih untuk makan dan makan. Makan lagi. Oh, keren banget. Sebelum pulang orang-orang dewasa ini main ini. Yeay, dari main tadi kita dapat hikmahnya, nggak dapat apa-apa. Di situ kita keliling bentar tapi nggak beli. Nggak modal. And see you guys, sampai ketemu di hari ketiga. Spill podong. Jadi aku bikin weapon Asamitaka ini full dari styrofoam, termasuk kepala si sensei nih. Aku ukir dari styrofoam juga. Styrofoamnya itu aku tempel di kayu dan setelah kering itu aku ukir langsung membentuk weaponnya. Setelah pedangnya kebentuk masuk dalam tahap pewarnaan. Harusnya sih pakai cat akrilik ya, tapi karena lagi habis aku pakai cat air. Pewarnaan aku dibantu sama teman kosan aku, dia juga doyan lukis-lukis jadi anteng gitu kalau udah main-mainan kayak gini. Sebelum finishing biar semakin real aku pakai tisu untuk memberi efek tali nadi dari kepala si sensei dan jadi deh. Sedikit cerita, karena pedang ini serem, jadi aku lebih memilih untuk memusnahkan pedang ini setelah aku cosplay. Terima kasih.